dalam diri saya. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Saya sempat itu ada sering sekarang ini pertanyaan. Nah sebenarnya kan mungkin loh ya, menurut lo pribadi, karena hidayah Allah itu kan turun berapa kali? 10 kali setiap hari kan. Ya, itu kan salah satu dari malaikat-malaikatnya Allah. Mungkin masih banyak di antara kita yang kurang peka, ya karena waktu ujian itu turun kita tidak mengingat Allah, bahkan tidak mengingat Rasul kita juga. Ini juga tidak dinampakkan kepekaan terhadap datangnya hidayah itu kan. Dan ketika hidayah itu disambut dengan mengingat Allah atau mengingat Rasulullah, akhirnya juga terjadi keajaiban-keajaiban yang dialami ketika ya masa Malang Bangil ya, bensin kalau belas ya. Padahal sepeda motor melaku kan, kalaupun motor rusak berarti kudune entek bensin ini. Kok gak kalem kudune mandek kan sepeda motor kan. Ya itu mungkin ya sesuatu yang nggak bisa dinalar. Keajaiban yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka, bahkan tidak bisa diprediksi. Jadi kebanyakan orang juga pernah melakukan sesuatu pun yang kurang tepat juga. Mungkin itu rahasia Allah agar kita ketika mengingatkan ada yang kita taubati. Nah kayak wong kan duwe dosa blas, rumangsa kan duwe dosa terus tobat apa kan? Ini tobati. Masih dikehendaki ini kekurangan di manusia untuk apa? Untuk bertobat, itu salah satunya. Jadi riyen niku waktu ke Bayasin ya, ke Bayasin niku pertama kali ke sana yang diberikan oleh beliau atau santrinya Bayasin itu amalia apa? Mandi tobat itu. Mandi tobat, dan tata cara mandi tobatnya itu tidak diajari di situ. Jadi bukan keilmuan yang bukan. Nah, ini bisa bukan. Itu tidak ya. Jadi amalia itu tidak mencari keilmuan untuk kesaktian atau untuk dari kekayaan. Itu hanya belajar tobat yang benar-benarnya. Setelah menjalankan amalia dari beliau, rasanya gimana? Hati saya merasa tenang. Ya memang ada, masih kadang-kadang juga ada terlintas, tapi saya berusaha untuk mengingat Allah. Tapi di situ ada saya ketenangan. Saya tidak terlalu gimana ya, masalah untuk duniawi saya lepaskan Allah saja, sudah Allah yang mengatur. Saya selalu berhusnuzon pada Allah saja, untuk baik pada Allah saja. Mungkin andai kata saya masih begini-begini, mungkin Allah sayang pada saya dari bentuk secara materi ataupun apapun. Itu saya berusaha untuk mengingat Allah saja. Saya pasrah pada Allah. Apa yang diberikan Allah itu yang terbaik bagi saya. Perbedaannya sangat jauh sekali ya Pak. Sangat jauh, terutama dari masalah masalah keterangan lahiriah maupun batinnya saya. Dulu saya sering sebelum amalia, kalau ada orang punya begini, saya merasa harus bisa itu dulu sebelum amalia. Tapi sekarang saya cuek aja. Itu sudah urusan Allah, orang bisa begini ya silakan, itu urusan orang. Saya pasrah Allah saja. Saya nggak selalu memikiri masalah itu. Mau dibuat begini mungkin rahasia Allah dan kasih sayang Allah mungkin pada saya. Dan sekarang begitu. Kalau dulu memang saya akui, ibaratnya itu apa ya? Iri ya boleh dikatakan iri, saya akui. Kadang-kadang waduh begini saya harus juga bisa. Itu jor-joran, kalau orang Jawa bilang jor-joran itu bisa dulu. Tapi sekarang saya berusaha tidak. Saya hanya melihat saja ada orang begitu, saya belajar untuk tenang, hanya menghadap Allah. Memang saya rasakan
Emosi setiap manusia ada, tapi begitu saya ada perasaan yang kurang cocok, saya terus belajar mengingat Allah, ternyata hilang. Itu memang saya rasakan betul. Ada pemikiran atau batin yang kurang baik, langsung saya berusaha untuk mengingat Allah. Gitu. Saya ingat ada beliau minta lafaz Allah di dalam dada itu, terus saya belajar dan belajar. Sampeyan pripun masih di nomor ketemu duduk ya awalnya itu ya cara sholat belas pripun nggak pernah kerjakan sama sekali, wis gak sama ingat Allah juga. apa pun anu ya pun tinggi jadi udah dibebaskan sholatnya. Pemana itu mengatakan aras-aras ngono iku lah. Akhirnya lihat-lihat YouTube ada suatu channel lain sedikit ya walaupun bolong-bolong lah sholatnya itu masih mengerjakan lah Karena lihat YouTube tadi. karena lihat di YouTube Apa itu lihat itu? ya ada padepokan lain lah, tapi bukan dari Mali majelis majelis ini majelis ini lah. Jadi tergerak seakan-akan ya emang harus Ada sentuhan lah. harus saya berubah memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri, terus dari satu channel lain akhirnya terus akhirnya ada channel YouTube lain, akhirnya kok enak bisa agak nyaman lah, coba lihat lagi akhirnya ketemu channel YouTube lain, akhirnya tanya terus, tanya, akhirnya Ada di Malang. ada dikasih tahu, akhirnya suruh cari di Facebook, saya cari, terus saya dikasih tahu jauh malah ada di Sidoarjo, ya di Sidoarjo sana. Akhirnya dikasih tahu lagi, tanya lagi, ada yang di Malang, Mas. Berarti niatnya wis kenceng ya, udah kenceng. Yes, niat lah. Mencari tanya beberapa kali. Dulunya ya, maksudnya ada ini toh, terus gak sembahyang, gak apa, yes. Tapi yang dirasakan setelah ketemu atau sudah menjalankan amalia Ya, sebelumnya ya bisa lebih menjaga sholatnya atau apapun itu atau lain-lainnya dalam ketenangan, lebih bisa berlatih mengingat Allah bagaimana. dulu ya secara sholat waktu itu masih bolong-bolong juga, ya nggak tahu, cuma sholat nggak ingat Allah juga. Tapi ingat mangan paling lewe, waduh pas sholat waduh makan lewe Sebelum masuk. sebelum masuk. Tapi kan intinya kan masih menjalankan sholat lah kamu. Enggak. Lima
waktu kan. Iya. Itu pun ya juga ada sih teman sih bicara ini itu saya lare, yo jangan gitulah. Awalnya ya sing akhirnya ayo foto sholat. Padahal aku belum masuk ke amalia sini. Terus aku dibilangin sama temanku, gak anu apa sih awakmu ngomoro. Ya alhamdulillah ya gara-gara kan YouTube. Akhirnya gini. Bisa ngomongi ala-ala dhewe ra. Bisa menahan Foto saya sendiri. sendiri. Akhirnya saya cari-cari, akhirnya ketemu yang di Malang sini. Akhirnya kasih Amalia obat gitu. Pertama sih terasa berat. Bisa banyak pikiran itu terasa berat sekali. Waduh, adus bengi, gak tahu adus bengi. Iya. Akhirnya aku jalani aja lah. Maksudnya berat. Iya, Tambah sebenarnya enak bukan sih. adus bengi kan. Cuma kan waktu yang baik itu kan sepertiga malam. Sepertiga malam yang pertama itu jam 11 sampai jam 1. Jam 7 sampai jam 11. Sepertiga malam yang pertama, yang di pertengahan atau kedua jam 11 sampai jam 1. Sepertiga malam terakhir itu kan jam 1 sampai jam 3 jam 4 subuh. Awal-awal mandi tobat itu masih berat. Paling 3 hari, 4 hari baru kerasa enak lah. Secara itu kenyamanan lah. Ada tanggung jawabnya lah untuk mengerjakan Amalia. Jadi mau jalan kemana gitu, wah ada PR lah, ntar terus pulang dulu. Jadi bisa ngerem waktu lah, bisa mengisikan. Sekarang sudah nyaman ya. Alhamdulillah, Bisa lebih istiqomah dalam menjalankan kebaikan. insya Allah. Alhamdulillah. Jadi bisa disimpulkan ya Pak Asmati ya, bahwa semua orang itu kan pastilah pernah menjalankan sesuatu dosa kan, seperti itu, ataupun sesuatu yang tidak tepat. Iya. Dan apapun itu masih diberikan hidayah oleh Allah. Pintu-pintu tobat itu kan nyata, selalu terbuka untuk hambanya yang masih mempunyai nafas kan, seperti itu. Iya. Itu benar adanya. Cuma kadang hidayah itu bisa dirasakan, kadang hidayah mungkin salah satunya itu nih. Ketika tanpa disadari kita entah kita Allah mengingat Allah, ataupun tanpa disadari tiba-tiba kok kita ingin bersolawat kepada Rasulullah. Nah akhirnya di situ hidayah Allah itu kan benar-benar bisa dirasakan. Dan itu pun tanpa disadari juga. Oh ya saya harus seperti ini, ya saya harus seperti ini. Jadi untuk siapapun kita, dimanapun berada, jangan pernah merasa kecewa, berkecil hati. Bahwasanya pintu taubat itu selalu terbuka sampai selama nafas itu ada. Jadi dulu ke dukun-dukun itu juga pernah ya, orang-orang pintar. Wah, sering sebelum Amalia terus saya ini sebenarnya niatnya ya, yang mencari itu ya,
bagaimana mendekatkan diri kita ke Allah itu tadi sebenarnya. Bukan itu juga, malah bermaksiat. Maksudnya ke orang pintar untuk ini kan? Atau begitu? Dominan untuk masalah duniawi. Nah, sebelum mendarik, mudah-mudahan orang keluarga saya untuk yang selanjutnya anak saya jangan sampai mengalami seperti saya. Itu saya sering dulu itu ke dukun-dukun. Saya ini dulu mengalami rusak, sering adu ayam, tarik nomor, minum, itu sering saya alami. Jadi ke dukun itu nyari nomor. Nyari nomor. Untuk kan biar turun ketemu aku ya. Iya. Aku tidak salah ya. Ketemu lagi. Ayo bareng. Oh enggak, ayo tobat enggak? Ayo bareng balik. Makanya saya betul-betul bersyukur di usia saya yang sekarang sudah punya cucu, mendapatkan hidayah, ingat Allah itu saya betul-betul bersyukur. Luar biasa, nggak bisa diukur dengan materi berapapun. Soalnya hidup ini saya sadar-sadarnya hidup ini sekejap saja. Yang hakiki nanti setelah saya meninggal saya nanti. Itu baru hidup yang kekal. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Itu betul-betul. Ya, kalau enggak, dengan kita semua dalam istiqomah. Suatu hidayah bagi saya merasa bersyukur, masih ingat, masih dikasih karunia Allah, mendapatkan rohimnya Allah, bisa belajar mengingat Allah secara hakikatnya. Dulu saya sama sekali nggak tahu masalah itu, yang saya pikir hanya uang saja. Dan saya sadar sekarang bahwa saya hidup ini hanya apa? Ini sebuah ujian untuk menuju besok. Kalau ingat itu, betul menyesal perbuatan saya. Hidup ini gak ada apa-apanya. Jasad ini ada titip. Jasad ini apa? Ada yang hakiki, ada roh saya. Saya baru sadar sekarang. Apa itu roh, itu apa? Jasad ini gak ada apa-apanya. Meninggal itu bangkai saja. Hanya menuruti nafsu saja dulu. Jasad ini diberikan oleh kita semua sebagai kendaraan roh kita. Dalam menjalani atau menjalani tugas kita yang diberikan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi ini. Salah satunya kita harus mengetahui roh kita itu sendiri siapa, agar tugas kekhalifahan itu bisa diketahui. Nah, intinya semua itu kan nggak perlu disesali yang sampai membuat kita putus asa, tapi kita sesali untuk perbuatan itu sendiri. Jadi kita semua juga insya Allah kayaknya juga punya pengalaman yang kurang baik sebelum ini semua itu. Dan dengan bimbingan guru kita saat ini kita diberikan kemampuan selalu memperbaiki diri dan istiqomah menjalankan amaliyah yang diberikan atau yang dibimbing oleh guru kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit cerita ini tadi pun bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya dimanapun berada. Adapun yang kurang baik harap dibuang sejauh-jauhnya, jangan dipakai sedikit pun. Nah, tadi di sini juga ada canda guraunya untuk apa, agar kita nggak terlalu tegang. Jadi ketika orang menjalankan sesuatu kebaikan itu kan seperti yang ditauhidkan oleh atau oleh guru itu kan pasti ada ujiannya. Jadi ada orang melakukan tobat, akhirnya hidupnya langsung penak, ya nggak semuanya seperti itu. Kadang ada yang diberikan oleh
Pak Nur Asmadi itu mengenai pembersihan kan, seperti itu. Yang dulunya sebelum tobat itu rezekinya lancar, sebelum tobat itu nggak pernah sakit, tapi setelah tobat sakit, kadang rezekinya yang agak seret. Ya karena pembersihan. Dan juga salah satunya iblis-iblis tua seperti itu yang membisik-bisikkan sesuatu yang terhadap kita, akhirnya supaya kita tidak melanjutkan mendekatkan diri ke Allah. Sebenarnya iblis itu kan khawatir ketika orang-orang itu berusaha mendekatkan diri ke Allah yang sebenar-benarnya. Makanya iblis itu kan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Seperti itu. Kenapa yang nggak digoda ayam, kambing, bahkan sapi? Ya kan anak cucu Adamnya kan kita semua manusia. Dan ketika ada orang-orang yang mau mendekatkan diri ke Allah, iblis ini pasti khawatir, resah, membisikkannya sesuatu yang nggak mengenakan ke manusia-manusia, bahkan ke golongan-golongan jin fasik ataupun iblis itu sendiri, untuk membisikkan ke manusia-manusia di sekitar kita. Ketika kita melakukan kebaikan, kita dibenci, diiri dengki dengan orang lain, dihujat, difitnah, agar dikirim-kirim entah oleh dukun atau dan sebagainya. Ini dengan adanya itu semua, kita ya harus lebih bersyukur karena memperjelas posisi kita sebagai anak cucu Adam. Sebab iblis dari dulu kan bersumpah kepada Allah akan mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Jadi anak cucu Adam saja yang bukan anak cucunya seperti kambing, sapi dan lain-lain seperti itu. Dan semua selain anak cucu Adam tidak akan diganggu. Di kadang iblis itu kan tidak langsung membisiki ke hati kita atau ke pikiran kita, dengan membisiki melalui perantara orang lain agar menghasut kita, mendengki kita. Karena orang-orang yang berusaha kembali mendekatkan diri ke Allah itu mengkhawatirkan iblis itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pembelajaran untuk kita, lebih introspeksi diri, musahabah, kita renungkan. Jadi apapun yang terjadi, kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu mendekatkan diri ke Allah dengan memperbaiki semampu kita dengan istiqomah. Mungkin sedikit ya, itu yang bisa kita sampaikan untuk saat ini mungkin ya. Ada kurang lebihnya ada salah kata perbuatan kami semuanya di sini. Kami semuanya mohon maaf lahir dan batin kami kepada semuanya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.